Kalau kata saya namanya keris Kiai Jangkung katanya ya. Nah, ini kita coba apakah kodamnya juga masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Al-Bukhari dalam channel Raden Sapu Bumi. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komen tentu saja yang sopan, dan jangan lupa share untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana caranya kita bisa mendeteksi energi dari benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka, sementara kita ini malas berpuasa ya, malas berpuasa, malas tirakat dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mungkin ya boleh dikatakan awam lah. Jadi ilmu ini saya ijazahkan kepada teman-teman. Nah, supaya ketika nanti mungkin ya suatu saat kita bertemu dengan seseorang, tolong dong ini lihatin gitu pusaka saya masih ada energinya atau tidak, masih ada kodamnya atau tidak. Nah, sementara kita tidak pernah belajar, nah insya Allah dengan kalian menonton video saya ini paling tidak bisa merasakan energinya. Nah, jadi setiap benda bertuah yang memang di situ masih tersimpan khodam ataupun energi, nah itu pasti akan ada efek ya kepada sang pemegangnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ulas. Nah, yang akan saya ijazahkan adalah amalan Al-Fatihah ya. Nah, kenapa kok Al-Fatihah, Kang? Nah, jadi setiap doa, setiap amalan yang pernah diwirid, dibaca itu bisa menyatu dengan sang penggunanya itu sendiri. Nah, kenapa saya milih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu paling sedikitnya kita baca 17 kali untuk orang muslim ya, yang menjalankan sholat 5 waktu, paling tidak sedikitnya 17 kali kita bacakan di setiap sehari semalamnya. Nah, itu sudah menyatu dengan diri kita. Nah, itu bisa kita gunakan, salah satunya adalah untuk mendeteksi energi. Nah, berapa kali kan kita harus baca? Minimal baca 7 kali sampai 11 kali dengan menahan nafas. Nah, jadi saya ulangi, dibaca 7 kali sampai 11 kali dengan menahan nafas. Nah, lalu bagaimana caranya, Kang? Yang pertama ya kita pegang bendanya, ya. Kita pegang bendanya, kemudian kita taruh di dada sebelah kiri. Nah, sambil kita melafazkan surat Al-Fatihah tersebut sebanyak 7 sampai 11 kali. Nah, apabila di benda pusaka itu ada energinya atau ada khodamnya, setiap orang kan berbeda nih, berbeda kemampuannya. Nah, ada yang hanya seperti tertusuk jarum, ada yang hanya seperti kesetrum, ada yang sampai panas. Nah, kemudian ada yang sampai mental kalau energi di pusaka itu terlalu besar. Nah, jadi itu pun tergantung kemampuan dari si pendeteksinya tadi itu. Nah, di sini saya sudah siapkan ada beberapa benda bertuah, benda bertuah maksud saya. Nah, yang pertama ada mustika batu macan. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini yang pernah kita peroleh juga di satu tempat. Nah, kemudian ada keris kecil ya. Ini juga hasil kita cari, hasil kita tarik ya dari satu tempat, kita cari dan dapat. Nah, yang terakhir adalah ini yang dicari banyak orang, keong. Kalau orang Jawa bilang kul buntet katanya ya. Nah, jadi ini akan kita deteksi nanti yang mana yang energinya masih utuh atau masih ada atau bahkan mungkin sangat besar, itu yang mana. Nah, kita mulai dari mustika batu macan. Kita coba pakai surat Al-Fatihah. Nah, nanti buat kawan-kawan mungkin bisa langsung merasakan ya, ini saya dekatkan. Nah, ini dia seperti ini mustikanya. Nah, jadi masih ada tidak khodamnya atau paling tidak energinya sebesar apa ya, kita coba.
Baik, teman-teman, untuk mustika batu macan ini ternyata masih ada kodamnya, ya, masih ada kodamnya. Bahkan di saat saya baca di kelima, ya, di 5 kali bacaan itu sudah terasa sangat panas sekali, sudah hangat sekali ini, sudah, ya, bisa dikatakan masih ada kodamnya. Nah, yang selanjutnya adalah ini keris, kalau kata saya namanya keris Kiai Jangkung katanya, ya. Nah, ini kita coba apakah kodamnya juga masih ada. Ya, teman-teman, untuk keris Kiai Jangkung ini saya tidak merasakan apapun, ya, karena mungkin kodamnya sudah pergi, karena waktu kita penarikan, kita pengambilan itu kita betul-betul apa ya, kita taklukkan, akhirnya dia nggak mau, dan ini sekarang hanya tinggal koleksi saja tuh. Nah, yang terakhir ini ada keong yang tidak berlubang, ini sudah membatu. Nah, kita lihat apakah ini masih ada energinya atau tidak, ya. Ya, teman-teman, untuk kul buntet ini atau keong yang tidak berlubang ini di bacaan ketiga itu sudah sangat luar biasa energinya, jadi saya nyatakan ini masih ada kodamnya, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, begitulah kira-kira cara kita mendeteksi energi benda bertuah atau benda gaib ataupun benda pusaka, apakah dia masih ada kodamnya atau tidak. Dengan cara seperti itu, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7-11 kali minimal, ya, dengan tanpa bernafas. Nah, jadi itu sementara yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selamat mencoba. Dan kalau ada yang berhasil mencobanya, itu ada 2 faktor. Yang pertama, karena keturunan, biasanya orang yang sudah punya keturunan supranatural atau nenek moyangnya atau kakek-kakeknya dulu punya kemampuan yang seperti itu, biasanya akan lebih cepat belajar. Nah, yang kedua, karena keikhlasan membacanya. Nah, kalau kita sudah ikhlas, memang diniatkan minta bantuan karena Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan satu energi di dalam benda pusaka, maka insya Allah keikhlasan itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kecil kita harus bisa merasakannya. Nah, jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan, ya, semoga berhasil. Terima kasih. Saya Hasan Al-Bukhari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.